Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Sore. Polisi menggerebek rumah pembuatan atau home industri senjata api ilegal di Sumedang, Jawa Barat. Dan langkah ini merupakan pengembangan penyelidikan kasus kepemilikan dan penjualan senjata api atau senpi ilegal di platform jual beli online. Tim gabungan penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya bersama Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada Minggu dini hari menggerebek sebuah rumah pembuatan senjata api ilegal di wilayah Garut dan Sumedang, Jawa Barat. Hasilnya polisi menangkap 2 orang tersangka berinisial ANR dan TRR. Puluhan senjata api, airgun, dan ratusan butir peluru serta mesin bubut turut disita sebagai barang bukti. Sebelumnya petugas juga mengamankan 2 tersangka berinisial LMP dan W di Ngawi, Jawa Timur. Ya, kita akan bahas lebih dalam pemirsa bersama dengan Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Selamat sore, Pak Nur Wahid. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Wahid. Baik, Pak Nur Wahid, kita kembali dalami begitu terkait dengan tersangka DE dalam penggerebekan yang teman-teman lakukan begitu di Bekasi, Jawa Barat kemarin. Ini apakah sudah ada informasi terkait dengan jaringan apa yang terafiliasi dari kepemilikan senjata yang ditemukan begitu di rumah DE? Ya, yang pertama saya mengapresiasi yang tinggi terhadap teman-teman Densus 88 Anti Teror Polri sebagai eksekutor dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, yang kedua terkait dengan DE atau dan Jaya Arbening ini, ya, di mana yang bersangkutan ditemukan barang bukti berupa senjata api maupun senjata rakitan, ya. Ini terkait dengan jaringan ISIS yang ada di Indonesia atau Ansarud Daulah, ya. Nah, JAD, ya. Karena kalau di Indonesia itu afiliasi ISIS-nya itu adalah Ansarud Daulah atau Jamaah Ansarud Daulah. Kalau Jamaah Islamiyah itu Al-Qaeda untuk jaringan internasionalnya. Nah, untuk DE ini tersangka yang komplit, artinya tidak saja sebagai pelaku utama, tetapi dia juga sebagai ideolog, sekaligus dia juga berperan membantu turut serta menyiapkan sarana prasarananya, pendukung maupun senjata dan lain sebagainya, termasuk dalam penggalangan dana. Nah, ini berpotensi besar untuk selalu dikembangkan kepada jaringan yang lainnya. Apalagi yang bersangkutan juga aktif di dalam akun-akun media sosial untuk propaganda ataupun mengajak updating baiat terhadap Amir atau pimpinan ISIS yang baru, yaitu Al-Husaini Al-Quraisy. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Densus 88 ini tentunya suatu prestasi yang luar biasa. Sekaligus ini sangat mengkhawatirkan, karena meskipun hasil survei ya 2022-2003 ini indeks resiko terorismenya menurun sangat signifikan, tetapi untuk kualitas tersangka yang ditangkap oleh Densus ini luar biasa, dan ini harus dikembangkan. Ya. Oke, baik. Sementara JAD begitu ya, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai praktik biasa atau selama ini begitu pergerakan dari JAD, apakah memang sudah bisa dipetakan begitu? Karena mengingat DE ini adalah seorang pegawai BUMN, sehingga kita juga khawatirnya adalah pergerakan dari mereka ternyata sudah sudah ada beberapa yang terdapat di BUMN atau katakanlah instansi pemerintah lain, tapi selama ini belum terdeteksi atau belum menunjukkan, belum muncul ke permukaan begitu. Kalau kita mapping gerakan radikalisme dan terorisme, ini yang harus dipahami. Semua teroris itu pasti dilatar belakangi atau berpaham radikal atau radikalisme. Tetapi yang harus dicatat, tidak semua mereka yang terpapar paham radikal akan otomatis menjadi terorisme. Nah, seseorang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal akan menjadi terorisme ketika mereka bergabung dalam jaringan terorisme yang masuk di dalam list DTTOT.
daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Dan ini harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Nah, dalam konteks Indonesia, yang sudah masuk dalam list DTTOT sebagai jaringan terorisme adalah seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, atau afiliasi ISIS yang ada di Indonesia, Jamaah Ansarul Khilafah, Jamaah Ansarut Tauhid atau JAD, Mujahidin Indonesia Timur, MIT, Mujahidin Indonesia Barat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang harus kita pahami bahwa akar radikal terorisme ini adalah ideologi. Ideologi. Dan ini semacam virus, kalau saya mengatakan virus ideologi ini berpotensi memapar pada setiap individu, tidak melihat suku, ras, agama, ya, tidak melihat kadar intelektualitas seseorang, siapapun mereka berpotensi untuk terpapar, termasuk gerakan terorisme. Ya, sekali lagi, terorisme itu bukan tujuan. Terorisme ini adalah salah satu propaganda untuk mencapai tujuan. Tujuan mereka adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Sehingga ada yang bergerak di bidang kombatan atau terorisme, ada yang bergerak di bidang dakwah, ada yang menginfiltrasi atau yang sering disebut strategi tamkin, dia menginfiltrasi ke seluruh lini masyarakat maupun institusi negara. Misalnya termasuk DE ini, dia menginfiltrasi ke BUMN, salah satu anak perusahaan BUMN atau PT KAI. Jadi dalam konteks ini kita nggak bisa menyalahkan siapapun mereka. Ya, ini menjadi PR kita, menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kita memetakannya menjadi 3 klaster tadi, yaitu klaster yang pertama, bagi warga negara yang masih sehat, yang masih moderat, tapi tetap rentan terpapar, maka kita berikan kesiapsiagaan nasional atau sering disebut vaksinasi ideologi dengan wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Kemudian klaster yang kedua, mereka yang terpapar tapi tidak sadar. Nah, ini masuk radikalisme ini, ya kan? Nah, ini kita berikan kontra radikalisasi melalui kontra narasi, kontra propaganda maupun kontra ideologi. Kemudian kita putus jalur propaganda mereka, terutama melalui dunia maya. Kita putus kaderisasi mereka, baik itu melalui dunia pendidikan dan lain sebagainya. Dan kita putus jalur logistik ataupun pendanaan mereka. Baru mereka, klaster yang ketiga, mereka yang sudah tergabung di dalam jaringan teror, masuk dalam list DTTOT. Disinilah peran Densus selalu operasi intelijen melalui surveillance, baik itu surveillance IT ataupun surveillance konvensional, untuk mengikuti mereka sampai menemukan unsur-unsur tindak pidana teror. Misalnya seperti DE ini, dia sudah melakukan baiat. Ini satu alat bukti. Yang kedua, mereka sudah melakukan liko atau pertemuan-pertemuan, bahkan melakukan idat, latihan perang, ya. 2 kali itu latihan perang di Jawa Barat. Ini sudah 2 alat bukti. Menyiapkan senjata, ini 3 alat bukti. Kemudian melakukan pendanaan atau menggalang dana, itu sudah 4 alat bukti. Sehingga ini sudah cukup komplit untuk dijerat menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018. Sebagai pelaku utama. Tapi sebelum kita masuk atau menggali lebih dalam terkait dengan pengawasan dan juga mungkin bagaimana kita bisa mengkat begitu akses masuk. Saya ingin tahu, Bapak, ingatkan saya terkait dengan praktek-praktik atau katakanlah gaya begitu dari JAD selama ini yang sudah bisa di mapping atau dipetakan oleh BNPT, ini seperti apa saja? Jadi yang harus kita pahami bersama, indikator mereka yang terpapar paham radikal ataupun yang apalagi yang sudah masuk ke dalam jaringan teror, ya, pola, gaya dan lain sebagainya. Pertama, ya, mereka biasanya eksklusif, ya, karena mereka kena doktrin yang namanya doktrin al-wala wal bara, yaitu merasa paling benar, merasa paling agamis, merasa paling mulia, jalankan syariat dan lain sebagainya, kemudian menganggap orang lain salah ataupun togut ataupun kafir. Nah, disinilah masuk yang namanya paham takfiri, dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara, di mana negara dianggap belum
menjalankan hukum syariat agama menurut versi mereka. Kemudian yang kedua, mereka intoleransi terhadap keragaman. Nah, baru yang ketiga, kalau mereka sudah intoleran, sudah berpaham takfiri, kemudian mereka ya ingin merubah tatanan sosial politik yang sudah menjadi konsensus dalam konteks Indonesia itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI maupun UUD 45 dengan ideologi agama menurut versi mereka. Merubah sistem negara dengan sistem agama atau sistem khilafah menurut mereka. Ini sudah masuk radikalisme. Nah, begitu mereka mungkin merasa kurang puas dengan aksi-aksi penyebaran konten-konten radikal intolerannya, maka mereka akan bergabung ke jaringan teror untuk bergerak menggunakan senjata, kekerasan ataupun tindakan-tindakan ekstrim ya yang bergabung pada jaringan teror. Sehingga polanya seperti itu. Jadi pertama mereka eksklusif, kemudian intoleransi terhadap keragaman karena paham takfiri tadi, kemudian mereka radikal, baru mereka bergabung ke jaringan teror. Nah, yang harus diwaspadai bahwa di Indonesia dari 280 juta penduduk ini, nah yang masuk dalam kategori indeks potensi radikalisme. Hasil survei terakhir yang dilakukan oleh BNPT dengan stakeholder terkait, dengan para lembaga-lembaga surveyor yang ada, ya, yang kredibel, itu menunjukkan ada penurunan di tahun 2019 itu di angka 38,4%, tetapi di tahun 2020-2021 itu di angka 12,2%, dan sekarang 2022-2023 itu di angka 10%. Kelihatannya kecil kalau di persentase, tapi kalau di kuantitatif ini kan sekitar 20-23 juta. Nah ini dia berpotensi untuk mengarah kepada terorisme karena mereka tadi, pertama mereka tidak memiliki komitmen kebangsaan, kemudian yang kedua mereka sudah intoleransi terhadap keragaman atau kebinekaan, yang ketiga mereka juga sudah pro terhadap kekerasan, tidak anti kekerasan, kemudian mereka yang keempat tidak akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan kita bersama. Nah, Pak Brigjen, kalau misalnya bicara mengenai virus begitu kan berarti kita harus meningkatkan imun ya supaya tidak mudah terpapar sakit atau penyebab sakit tersebut. Nah, bicara dari akses untuk mendapatkan senpi ilegal, ini kita juga khawatirnya adalah begitu mudahnya begitu pembelian tersebut di situs-situs yang tidak terdeteksi atau katakanlah situs-situs online bahkan. Apakah perlu ada pembatasan terkait dengan marketplace begitu yang menjual barang-barang seperti itu, dan bagaimana mungkin pengawasan yang harus dilakukan secara berkesinambungan bersama dengan stakeholder terkait misalnya seperti Kemenkominfo atau swasta? Ya, kalau masalah senjata api, bahan peledak itu kan sudah ada undang-undangnya. Yaitu ya Undang-Undang nomor 12, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 ya. Kemudian untuk pengawasan senjata itu kan sudah ada, baik itu di Badan Intelijen Kepolisian, kemudian juga stakeholder terkait misalnya BIN ya, dan BAIS dan lain sebagainya. Itu saya kira secara regulasi nggak terlalu masalah. Tinggal dalam konteks penanggulangan terorisme atau radikal terorisme, terutama untuk mereduksi penggunaan senjata-senjata ini penting sekali untuk berkolaborasi. Dalam konteks ini BNPT, Mbak Fani, BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah negara atau pemerintah atau presiden yang bertugas membuat kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap segenap stakeholder terkait, ya. Maka di sini kami selalu berkoordinasi dan mengoptimalkan ya job description daripada masing-masing institusi maupun lembaga. Dalam konteks DE kemudian kemarin sempat ditangkap juga oleh Polda Metro Jaya beberapa tersangka, baik itu 3 oknum anggota Polri maupun beberapa tersangka yang mensuplai ya. Nah ini dari keterangan Polda Metro kemarin kan tidak ada kaitannya dengan tersangka terorisme DE kan begitu ya. Tetapi kami sudah berkoordinasi untuk apa? Untuk melakukan asesmen atau screening terkait ideologi. Bisa jadi itu tidak terkait dalam jaringan JAD atau jaringan terorismenya,
Tetapi harus kita pastikan bahwa 3 oknum anggota Polri maupun tersangka-tersangka lainnya tadi itu harus di asesmen atau di screening untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang tidak berpotensi radikal. Ya kan? Karena begini, karena kan kita tahu namanya fenomena lone wolf. Ya, aktivitas terorisme yang bersifat lone wolf. Lone wolf. Mereka tidak terkait dengan jaringan teror, tetapi ya terkait secara ideologis. Jadi tidak terkait secara organisatoris atau jaringan, tapi terkait dengan secara ideologis. Oke. Yaitu ideologinya sudah takfiri atau ingin khilafah, ingin merubah tatanan sosial atau sistem yang ada. Nah, ini perlu terhadap tersangka-tersangka di luar DE itu untuk dilakukan screening ataupun asesmen. Nah, ini sedang kita koordinasikan terus. Baik. Itu dia, berarti butuh koordinasi, butuh kerjasama dari berbagai pihak begitu untuk bisa memutus akses dan juga praktik yang selama ini terjalin begitu di bawah dan juga tidak terdeteksi antar anggota dari organisasi radikal ini. Tapi sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Bapak dalam Sindo sore hari ini, Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid. Selamat sore Bapak, sehat selalu. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.